Assalamualaikum, bertemu lagi di channel Yulia Safitri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video apa itu skizofrenia. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh tentang apa itu skizofrenia, saya mau disclaimer dulu. Saya bukanlah seorang psikolog atau psikiater. Saya hanya seorang pasien yang didiagnosa oleh dokter mengidap F20 atau skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental berat yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Penderita skizofrenia bisa mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Sedangkan halusinasi adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium, atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Pada kondisi tertentu, halusinasi dapat mengakibatkan ancaman pada diri sendiri dan juga orang lain. Sedangkan waham atau delusi adalah salah satu jenis gangguan kesehatan mental yang membuat penderitanya tidak dapat membedakan antara realita dan imajinasi, sehingga mereka kerap meyakini atau berperilaku sesuai dengan hal-hal yang ada di dalam pikirannya. Adapun penyebab skizofrenia antara lain faktor genetik, komplikasi kehamilan dan persalinan, faktor kimia pada otak, dan penyalahgunaan obat-obatan. Nah, tadi itu adalah beberapa teori tentang skizofrenia. Nah, sekarang saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya. Sebelum saya dibawa ke rumah sakit jiwa untuk berobat ke psikiater, saya mengalami yang pertama gangguan tidur. Saya tidak bisa tidur sudah sekitar 3 malam atau lebih. Adapun penyebab saya tidak bisa tidur malam itu karena terlalu berisik pikiran yang ada di kepala saya. Terlalu banyak hal-hal yang saya pikirkan yang tidak mampu lagi saya cerna. Puncaknya, saya berpikir bahwa orang-orang yang di sekitar saya itu akan meninggal dunia. Sehingga saya menelpon ke sana, menelpon ke sini untuk memastikan mereka melihat benar-benar supaya kita tidak menyesal ketika mereka meninggal dunia nanti. Namun hal itu membuat gaduh orang-orang di sekitar saya sehingga mereka berkesimpulan kalau saya itu kerasukan. Nah, kemarahan saya muncul ketika saya dibilang kerasukan, sehingga saya bertingkah seperti orang memang benar-benar orang kerasukan. Saya mengamuk dan memukul barang dan melempar dan seperti orang tidak sadar. Padahal saya benar-benar sadar. Hanya saya marah ketika saya dibilang kerasukan. Karena kemarahan itu saya seperti berhalusinasi. Saya berpikir bahwa saya ini adalah seorang Imam Mahdi yang dapat menyelamatkan rakyat Palestina dari kebingasan orang-orang Israel. Setelah itu juga saya mendengar ada bisikan dan saya meyakini bahwa apa yang saya pikirkan adalah suatu kebenaran. Sehingga antara pemikiran saya dan orang-orang di sekitar saya itu bertolak belakang. Namun kesadaran saya masih utuh. Saya bukannya tidak sadar, tapi saya tidak bisa mengendalikan pikiran saya. Saya 100% sadar, hanya saya tidak bisa mengontrol. Tidak bisa mengontrol lagi apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan, itu saya tidak bisa mengontrol lagi. Semua mengalir seperti air, seperti kebetulan semuanya. Semuanya seperti mengalir tidak seperti dibuat-buat, tapi benar-benar nyata. Dan orang-orang yang di sekitar saya melihat, wah, saya sudah tidak waras lagi. Sehingga oleh suami saya langsung dibawa ke rumah sakit jiwa dan saya didiagnosa oleh psikiater mengidap penyakit F20 atau skizofrenia. Itulah pengalaman saya kenapa saya dibawa ke rumah sakit jiwa.
Jika kita melihat kesesuaian antara teori penyebab skizofrenia, ya salah satunya genetik. Nah, kebetulan orang tua saya, ibu saya juga merupakan pasien dari psikiater yang mengidap penyakit skizofrenia juga. Awalnya ibu saya dikatakan kerasukan diguna-guna, sehingga dibawa ke dukun dan paranormal. Hingga akhirnya di usia 60-an tahun baru ketahuan kalau ternyata ibu saya ini mengidap penyakit skizofrenia. Orang-orang di sekitar saya, masyarakat, khususnya orang-orang Aceh, itu masih lekat dengan mistisme. Mereka masih mempercayai antara dukun dan paranormal. Padahal penyakit-penyakit kerasukan itu merupakan indikasi bahwa ada yang tidak beres pada kejiwaannya. Seharusnya mereka dibawa ke psikiater langsung, tidak perlu dibawa ke paranormal atau ke dukun. Kenapa saya cepat dibawa ke psikiater itu berdasarkan pengalaman orang tua saya, karena orang tua saya sudah pernah mengidap penyakit skizofrenia, maka saya langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilihat apakah benar saya juga mengidap penyakit yang sama seperti orang tua saya. Sebenarnya dari kecil sudah ada gejala-gejala yang saya rasakan. Misalnya, saya mendengarkan suara orang menyapu di tengah malam, padahal orang-orang yang ada di sekitar saya semuanya sudah terlelap. Saya sangat sering juga mendengarkan suara-suara sekelabat seperti itu di telinga saya. Pas saya pastikan ternyata tidak ada orang yang memanggil. Ketakutan pada gelap juga saya rasakan dari kecil. Ketika mati lampu tiba-tiba langsung menjerit tanpa sadar. Jadi saya refleks ketika gelap saya langsung menjerit. Saya seperti sesak nafas dan gak bisa mengendalikan diri. Selain itu juga saya senang sekali berimajinasi dan berbicara sendiri. Itu sudah kebiasaan yang saya lakukan sejak kecil. Sehingga ketika sudah dewasa mengalami halusinasi, saya merasa hal yang seperti biasa saja. Namun ketika saya tidak bisa mengontrol lagi, saya berbicara yang kacau sama orang-orang di sekitar saya, maka dari itulah sudah membuat gangguan, tidak hanya pada orang lain, juga pada diri saya sendiri. Jika kita sering melihat orang-orang di jalan yang tidak menggunakan pakaian, yang berbicara sendiri, yang sering mengambil makanan yang tidak layak di pinggiran jalan, itu merupakan salah satu pasien skizofrenia yang tidak ditangani. Seandainya saja orang-orang keluarga mereka menyadari bahwa mereka itu tidak ada yang tidak beres, dibawa ke rumah sakit jiwa, mungkin saja mereka dapat menjadi orang yang normal dengan terapi obat dan juga psikoterapi. Mensyukuri atas nikmat Tuhan yang diberikan kepada saya dapat diselamatkan dari gangguan kejiwaan yang parah. Saya berniat bahwa saya ingin menjadi seorang penyuluh kesehatan jiwa, bukan sebagai profesional, tapi sebagai penyintas ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Saya terpanggil untuk menyuarakan bahwa orang dengan gangguan jiwa butuh perhatian dan butuh untuk diperhatikan akan kesehatannya. Jika bukan keluarga dan orang-orang yang terdekat untuk menyelamatkan kejiwaan mereka, siapa lagi? Oleh karena itu saya terpanggil untuk menyuarakan apa yang saya rasakan supaya orang-orang yang seperti saya tidak ada lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika teman-teman ingin bertanya dan berkomentar, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.